Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sulistian, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Mataram, dengan nomor peserta 2015-006-21055, NIM E1E321158, siap mengikuti ujian kinerja praktik pembelajaran hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di SD Negeri Bestale. Adapun mata pelajaran yang akan saya lakukan adalah mata pelajaran tema 2, subtema 1, pelajaran 4. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ya, hari ini kita belajar harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingatkan lagi tentang protokol kesehatan ya. Anak-anak harus menjaga protokol kesehatan dengan cara 5M. Nah, anak-anak, siapa yang tidak hadir teman-temannya hari ini? Abi, oh Abi sakit, siapa lagi? Andini mana? Izin. Sekarang kita lanjutkan lagi biar lebih semangat anak-anak. Perlu melakukan tepuk PPK ya, silakan hadir. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bagus, nah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita belajar, kita harus ingat berdoa agar kita selamat dalam mengikuti pembelajaran. Ayo Madi, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai.
benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian, benda-benda padat, benda gas, atau benda cair. Apakah anak-anak punya di rumah? Yang sudah punya siapa angkat tangannya? Ayo Lanang, punya benda apa? Ya, benda padat. Ya, contohnya apa? Lemari. Lemari, terus Atika. Benda cair. Susu. Susu, Made? Benda gas. Benda gas, angin, balon. Terus siapa lagi yang punya benda-benda selain yang disebutkan sebenarnya? Kasih. Padat. Pintu. Anak-anak itu menghitung contoh-contoh benda yang disebutkan tadi di rumah. Jika jumlahnya lebih dari satu, bisa? Bisa apa tidak? Bisa. Nah, ibu berikan satu contoh. Misalnya Made memiliki di rumahnya memiliki 2 kantong kelereng, 2 kantong plastik kelereng. Yang masing-masing satu bungkus plastik itu berisi 5 buah kelereng. Berapa jumlah kelereng yang ada di seluruhnya? Kira-kira bisa tidak menghitung? Bagaimana caranya anak-anak menghitung? Dengan perkalian. Dengan perkalian, bagus. Apalagi dengan yang lebih mudah dengan cara apa? Ayo Tambahkan. ditambahkan. Nah, Made mempunyai 2 kantong kelereng, masing-masing berisi 5. Berapa sekarang banyaknya? 10. Caranya yaitu dengan cara 5 ditambah 5. Jawabannya adalah 10. Iya. Yang pertama tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah menganalisis panjang dan pendek dari suatu lagu dengan menggunakan simbol ketukan ya. Terus anak-anak bisa nanti menyanyikannya ke depan. Setelah itu anak-anak membaca teks percakapan dan bisa menyebutkan isi teksnya. Terus yang keempat, anak-anak berdiskusi tentang keragaman bentuk benda yang ada di sekitar lingkungan anak-anak. Yang kelima yaitu anak-anak bisa melaporkan hasil pengamatannya. Yang keenam, anak-anak bisa menyebutkan kalimat matematika tentang perkalian. Terus anak-anak bisa menyatakan perkalian dengan bentuk penjumlahan berulang serta menjawab soal-soal cerita yang berkaitan dengan perkalian ya. Nah, anak-anak silakan buka bukunya halaman 28 ya. Sekarang kita belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran 4. Kemarin pada pelajaran yang sudah lewat kita kan sudah mempelajari lagu Berdayung. Masih ingat dengan lagunya? Masih. Ya, kita coba lagi. Majulah perahuku laju meluncur di air biru. Sekarang kita akan belajar tentang simbol pada nada sebuah lagu. Simbol ketukan yang ada pada lagu ya. Nah, sebelumnya bunyi beraturan disebut dengan nada. Ingat ya, bunyi beraturan itu adalah nada. Kemudian kalau panjang pendek dari sebuah lagu itu disebut apa? Irama. Ya, ingat irama. Terus ada lagi panjang pendek nada dapat dihitung dengan satuan hitung yang disebut dengan ketukan. Ketukan ini contoh seperti ini. Ya, itu ketukan. Nah, sudah ada di layar. Ada satu ketukan yang tandanya lingkaran setengah. Yuk perhatikan dulu. Dan ada 2 ketukan yang simbolnya lingkaran penuh. Nanti kita akan belajar mengisi simbol pada lagu ya. Nah, coba perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk. Ada si dan ada la. Karena ada sebuah titik di belakang angka 7 itu dibaca dengan si. Kalau angka 6 dibaca dengan la. Ya. Karena di belakang angka 7 ada tanda titik dan di belakang 6 ada angka titik juga, maka
itu nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketukan. Jadi total dari ketukan itu adalah berapa? 2. Kamu menyanyikan si itu panjang si la, jangan si la. Kalau si la itu adalah 1 ketukan. Coba si la. Ya, bisa kan? Bisa. Ya, ada 1 ketuk itu sol la sol mi re mi re mi. Ya, bisa kan? Baris yang pertama dan kedua ya. Sudah bisa balik? Sudah coba, siapa yang sudah? Ayo. Adik, coba dibacakan simbol untuk mi. Ada titiknya di belakang. Berarti simbolnya berapa ketukan? 2. Ya, 2 ketukan berarti simbolnya adalah bulatan penuh. Ya, baris kedua siapa yang bisa? Baris keduanya. Ayo Katika, bacakan. Re, ada titik. Apa simbol ketukannya? 2. 2, bulatan penuh ya. Terus do. Do. Berapa ketukan? 1. Ya, 1 bagus. Nah, anak-anak yang lain bagaimana? Sudah mengerti? Sudah. Sudah, lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang di papan atau di layar sudah ada percakapan. Siapa yang mau di bukunya sudah ada. Halaman 31. Kalista sama Sasi. Ayo. Sudah belum? Nah, kalau sudah sekarang coba dibaca yang kelas biar sampai sini dengar. Ayo, yang jadi ibunya Sasi, yang jadi anaknya Kalista. Kalau Ardi tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Ayo, selanjutnya. Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas pindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Apa yang kira-kira yang dibicarakan oleh ibu dan anaknya ya? Tentang apa ya kira-kira? Benda cair. Tentang benda cair. Bagus, Asia. Siapa yang bisa menyebutkan ulang isi dari percakapan ibu dan anak? Ayo Katika, apa isinya? Tentang benda cair. Sifat benda cair yang pertama adalah Cair bentuk. ya bentuknya cair. Bentuknya selalu berubah sesuai wadah. Terus volume tetap adanya isinya tetap tidak berkurang ya. Contohnya Air, air, sirup, kopi, susu. kita lanjutkan lagi ya. Mari mengamati. Apa yang akan kita amati kira-kira? Kita akan mengamati video. Perhatikan banyak buah ceri berikut. Di sini ada gambar buah ceri. Buah ceri ada 3 tangkai. Setiap tangkainya berisi 2. Tangkai pertama 2 buah, tangkai kedua 2 buah, dan tangkai ketiga juga 2 buah. Ingat-ingat ya, ada 3 tangkai buah ceri. Setiap tangkainya berisi 2 buah ceri. Nah, sekarang kita akan menghitung banyaknya buah ceri seluruhnya. 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Nah, dari sini kalian harus paham banyaknya buah ceri ada 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, dapat dinyatakan sebagai perkalian, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Ingat-ingat ya, jadi 3 kali 2, 2-nya ada 3. Jangan dibalik ya. Tadi sudah didengar penjelasan dari video sebelum menjelaskan lagi, sudah? Apa yang dilihat tadi? Apa yang ditonton? Tentang apa? Perkalian dengan ya dengan penjumlahan berulang. Sudah mengerti dengan melihat video? Apa ada yang belum mengerti? Sudah? Kalau sudah, coba sekarang kita latihan. Nah, Ibu punya
perkalian dari 2 dikali 2. Ayo. Sebelum Ibu jelaskan cara mencarinya dan bagaimana bentuk perkalian dari 2 dikali 2, siapa dulu yang bisa menjawab 2 dikali 2? Ayo Kalista. 4. 2 dikali 2 sama 4. Ya, bagus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mencari dengan cara bentuk panjang atau penjumlahan berulang? Kasih caranya? 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, bagus. Nah, ini penjelasannya tadi ya. 2 dikali 2. 2 dikali 2, gambar bolanya ada berapa? 4. Nah, masing-masing wadah berapa isi bolanya? 2. Berapa ada wadah? 2. 2. Nah, jawabannya adalah 4. aduh. Jawabannya adalah 4 bola. 2 bola ditambah 2 bola sama dengan 4 bola. Nah, bentuk panjang atau bentuk penjumlahannya adalah seperti ini. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau bentuk perkaliannya bagaimana? Bentuk perkaliannya yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, Ibu punya permainan dengan papan perkaliannya. Bentar. Nah, papan perkaliannya sudah dipasang ya. Sekarang Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa angkat tangannya ya? Berapa itu bentuk perkaliannya? 3 kali 4. 3 dikali 4. Siapa yang bisa? Ayo maju Kalista. Caranya, ya, Kalista sudah tahu caranya? Nah, sambil mendengarkan, ayo maju ke depan. Nah, di sini, perhatikan. Caranya yaitu 3 dikali 4 artinya 3 kali 4-nya ditulis atau disebutkan. Nah, 3 itu mewakili wadah di sini. Ada angka 1 sampai 10. Kalau 4 berarti isinya yaitu pipet yang ada di sebelah sini. Nah, jadi 3 kali 4 berarti apa yang diambil duluan? 3 berarti 3 itu adalah wadahnya, yaitu 1, 2, 3. Kalista harus mengisi gelas 1, 2, dan 3 dengan pipet. Pipetnya berapa diambil? 3 dikali 4 berarti pipetnya berapa? Wadahnya 3. Nih 1, 2, 3. Terus 4-nya ini berarti pipetnya berapa? 4. Sekarang diambil 4. Masing-masing 4. Berarti berapa kali mengambil 4-nya? Ya, ambil. Taruh di gelas 1, gelas 2, gelas 3 ya. Cukup. Nah, di sini. Gelas 1 berapa isinya gelas 1-nya? Ya, terus gelas 2. Gelas 3. Ya. Nah, sekarang coba jawab atau jumlahkan berapa sekarang banyak pipet yang sudah ditaruh di gelas 1, 2, 3. Berapa? 12. Betul anak-anak? Betul. Ya, tadi dia ngambil pipetnya masing-masing sebanyak 4, terus ditaruh di tempat atau di gelas yang ada nomornya 1, 2, 3. Katanya 12, betul? Kalau betul bisa tempel ya. Tempel di atas bisa dengan sakit dengan. Betul jawabannya? Betul. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Sekarang anak Ibu bagikan LKPD 1 dan LKPD 2. Anak sudah berkelompok, sekarang bisa kerjakan atau diskusikan dengan kelompoknya ya. Sudah, sekarang LKPD yang pertama itu
Itu adalah tentang sifat-sifat benda. Kita akan mengadakan pengamatannya. Di depan sudah ada alat dan bahannya. Ada kelereng, ada air jeruk ya, ada pensil, kemudian ada minyak, ada gelas plastik dan botol. Nah, anak-anak sudah bisa nanti melihat cara kerjanya di LKPD sudah diserahkan ya. Cara ibu bagi dulu. Cara kerjanya, perhatikan cara kerjanya ya. Yang pertama, masukkan kelereng di dalam botol. Botol. Ya. Nah, perhatikan bagaimana bentuknya. Tetap atau berubah? Tetap. Nah, kalau bentuknya tetap, anak-anak bisa mengisi di balik ada benda. Kelereng kalau diletakkan di botol, bagaimana tetap atau berubah? Isi tanda rumput ya. Isi tanda rumput saja. Dah ngerti? Langsung dijawab. Nomor 2. Sekarang cara kerja yang kedua ya. Masukkan kelereng yang tadi ke dalam gelas yang sudah dibagikan. Ayo masukkan. Sudah? Angkat yang tinggi sudah? Angkat yang tinggi gelasnya. Masukkan air ke dalam botol. Air mineral, ini air jeruk ya. Coba buka botolnya. Itu pastikan. Sudah diisi, sekarang angkat yang tinggi. Botolnya yang tadi sudah diisi air, awas hati-hati. Bukanya yaitu air yang tadi di botol dipindahkan ke dalam gelas. Dituangkan ke dalam gelas, ayo. Airnya yang tadi dituangkan ke dalam gelas. Hati-hati, awas basah. Angkat yang tinggi, kalau yang sudah angkat tinggi. Ya, sekarang ambil pensil. Masukkan pensil ke dalam botol. Bagaimana warna pensil? Berubah atau tetap? Berubah. Tetap. Kalau tetap tulis tetap, kalau berubah tulis berubah ya. Tetap. Terus langkah yang kedua yang selanjutnya yaitu pensil dimasukkan ke dalam gelas. Keluarkan lagi pensilnya dari botol. Masukkan ke dalam gelas. Seduh. Ayo bagaimana amati bentuknya? Sudah? Langsung ditulis jawabannya. Minyak masukkan ke dalam botol. Sekarang anggap ini tempatnya lainnya. Sekarang masukkan ke dalam botol. Mana botolnya tadi? Apa ya terakhir? Minyak dimasukkan ke dalam apa? Gelas. Ya, minyak dimasukkan ke dalam gelas. Hati-hati. Hati-hati. Ayo minyak dimasukkan ke dalam gelas. Hati-hati. Di sini biar tidak kena ini. Sudah. Ayo sudah. Sudah Atika. Letakkan di atas di. Ya. Minyaknya di sana biar tidak lupa. Biar ada samping kelereng. Bagaimana bentuk dari minyak tersebut setelah dipindahkan dari botol ke dalam gelas? Lihat jawabannya, berubah atau tetap. Setelah anak-anak membuat tadi bentuk benda berubah atau tetap, sekarang anak-anak menyimpulkan apa yang diamati tadi. Pensil dipindah. Kan? Sudah anak? Sudah. Nah, kalau sudah sekarang masing-masing kelompok maju ke depan nanti mempresentasikan hasil kegiatannya tadi ya. Sekarang coba dari kelompok 1. Ayo wakili siapa yang mau maju? Dipindahkan ke botol bentuknya tetap. Ya, bagus. Pertangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, Rana maju.
Ayo maju. Nah, maju baca ya. Ini maju ke depan. Keras ya. Cepat aja. Ya baca. Nah, ini. Lereng bagaimana? Lereng tetap. Terus. Air. Dua. Terus. Ya, terus kesimpulannya dibaca ya. Pensil dipindahkan ke gelas, Ya. bentuknya kotak. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk nomor 2. Nah, ayo Fadil, sekarang maju. Nah, bacakan yang berat. Kelereng tetap, air berubah, pensil tetap, sirup berubah, minyak berubah. Kesimpulannya dibaca. Kesimpulannya. Ya. Kelereng dipindahkan ke gelas, bentuknya tetap. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk nomor 3. Ayo sekarang LKPD 2-nya. Ayo cepat. LKPD 2-nya dibaca. Baca dulu soalnya yang berat ya. Nomor 1. Ibu memiliki kue coklat. Kue coklat tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kantong. Setiap kantong berisi 4 kue coklat. 3 kali 4 sama dengan 12. Ya, terus? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Ya, yang lain sama jawabannya? Sama. Ya, tepuk tangan untuk Kalista. Nah, sekarang ini Kartika. Grupnya Kartika, ayo maju. Saya memiliki 4 buah keranjang. Masing-masing keranjang berisi 4 buah mangga. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 4 kali 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Ya, jawabannya gimana? Jawabannya sama? Benar. Ya, silakan duduk tepuk tangan. Sekarang kita simpulkan dari hasil percobaan tadi LKPD 1 dan jawaban dari LKPD 2 ya. Anak-anak tadi sudah menjawab per kelompok. Yang pertama yaitu tentang sifat benda cair. Tadi Ibu sudah lihat semua jawaban anak-anak itu sudah benar. Sifat benda cair. Jika sirup air dimasukkan ke dalam gelas bentuknya berubah. Seperti apa? Kalau dari botol ke gelas air bentuknya seperti apa ya? Berubah. Berubah jadi bentuknya seperti gelas. Kalau minyak dari gelas dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menjadi. Nah, begitu juga kalau benda padat seperti kelereng dan pensil. Kelereng dan pensil jika dipindahkan ke mana saja, ke wadah yang mana saja, bentuknya akan tetap tidak berubah. Berarti bagaimana sifat benda cair dengan benda padat sama atau tidak? Sifatnya tidak berbeda. Ya, kalau benda cair itu berubah bentuknya. Kalau benda padat tetap. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Sekarang Ibu akan mengajak anak untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Kira-kira apa yang dipelajari? Perkalian. Tentang perkalian apa lagi? Tentang perkalian. Tentang tidak pada. Lagi tentang apa lagi tadi yang penyanyi itu tentang apa? Berdayung. Tentang lagu berdayung menandai simbol kedudukan dengan 1 kedudukan dan 2 kedudukan. Kalau perkaliannya dengan penjumlahan berulang. Terus anak-anak tadi dapat menyebutkan isi percakapan ya. Apa isi percakapan tadi? Tentang benda
Baik. Anak-anak sudah paham atau belum? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan memberikan evaluasi ya. Ayo dikerjakan. Ada 12 hal. Ayo, kan dulu ya. Mesti? Oh ya sudah. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah kita bahas dulu soalnya. Ayo nomor 1. Coba siapa yang bisa nomor 1? Kasih. Di bawah ini yang menciptakan lagu Mendayung adalah A. Atin Mahmud. Bagaimana betul? Tuh. Ya, Atin Mahmud A. Nomor 2. Adik. Arti dari tanda kedudukan nada pada lagu Mendayung. Bagaimana? B. Satu kedukan. Bagaimana betul? Betul. Ya, 1 kedudukan. Nomor 3. Ayo nomor 3 cepat. Ayo Pastor. Tanda pada lagu yang dinyanyikan dengan dua kedukan adalah C. Ya, nomor 12 terakhir. Ayo Lanang baca nomor 12. Ya, Ibu membuat kue. Ayo baca. Ibu membuat kue Banyak 2 toples. Terus masik masing-masing toples. toples Terus berisi 2 buah kue. kue. Berapa Berapa banyak kue Ibu ibu bisa dikeluarkan? Apa jawabannya? Ya betul, 12 jawabannya B, 14. Nah, sekarang coba perhatikan. Kira-kira anak-anak ada yang salah semua? Tidak ada. Kalau salah satu ada? Salah 2? Kalau betul semua ada? Siapa yang betul semua anaknya? Ya bagus, semuanya ya betul semua. Bagus anak-anak ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai kumpulkan lagi ya. Anak sudah selesai melaksanakan evaluasi tadi ya pembelajaran. Kira-kira ada yang belum paham atau belum dimengerti materinya? Sudah dimengerti? Tentang kalian tentang benda cair? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang anak-anak besok kita lanjutkan lagi pelajarannya, yaitu pelajaran yang berapa tadi? Pelajaran yang membahas resipi. Besok tema 2, subtema 2, pembelajaran ke 5. Nanti dipelajari di rumah ya. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Meong Meong ya. Nyanyinya yang keluar, ayo ada ke depan semuanya. Boleh? Ayo silakan duduk, duduk saja ya. Kasihan temannya, duduk aja. Tapi nyanyinya keras. Kita boleh sambil bergerak, ayo. Habis pelajaran ya, relax. Meong meong, ade jadi kulit, ikut gede-gede, kue moko-moko, kerempesan, merusuin. Anak tadi sudah kita menyanyikan lagu daerah, bukunya sudah dirapikan. Sekarang anak-anak boleh pulang. Namun sebelum pulang, Ibu akan memberikan pesan agar anak-anak tetap menjaga kesehatannya. Ingat, patuhi protokol kesehatan, selalu menjaga 5M yang tadi disebutkan itu. Nanti sampai di rumah laksanakan ya. Siap? Ya bagus. Sekarang untuk menutup perjumpaan kita hari ini, anak-anak bisa berdoa dulu supaya selamat sampai di rumah. Ayo mari silakan.